cerita pesona indah di kota Weda, tak ada dua di Indonesia, kota budaya penuh pesona. Terima kasih saya ucapkan kepada tamu undangan yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kadis, Bapak Sekdis, dan Bapak Ibu Kapit dari DPRD. Yang saya hormati Sekretaris dari BPRD, dan yang saya hormati Bapak Kecamatan serta Bapak Kades serta jajarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin sudah dibahas terkait penarikan batas penetapan dan penegasan batas desa secara kartometrik. Itu kemarin ada 3 instansi yang membahas terkait penetapan penegasan batas desa. Cuman kemarin yang mereka itu secara global, itu pembahasan secara global. Makanya kemarin saya cuma dari bapak-bapak pertanyaan bahwa itu pembahasan secara global. Ini data saya, Bapak Ibu. Nama saya Rama Ardiansyah, lahir di Bandung, tanggal kelahiran November 1992. Saya alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Widaya Mukti untuk pekerjaan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 saya lost handphone di Bandara Abdurrahman Soleh, sebenarnya belakang itu sebagai teknisi di bandara. Dilanjut di tahun berikutnya itu 2013 sampai 2014. Nah ini pemotretan udara dan pemetaan Indonesia 1:5.000 wilayah kota Banjarmasin, dan untuk 2015 sampai 2018 pembuatan peta bumi Indonesia wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, Merauke, Utim, dan Kalimantan Utara. Berikutnya di tahun 2021 sampai tahun 2023, alhamdulillah proyek delineasi batas wilayah desa atau kelurahan secara kartometrik. Wilayah kerjanya itu ada di Pemalang, Batang, Kabupaten Karawang, Ciamis, Nagekeo, dan kemarin alhamdulillah telah menyelesaikan di Pulau Kaliabu saya bersama rekan-rekan. Terkait landasan hukum Permendagri tahun nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Poin pertama itu ada penetapan batas desa. Penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Mungkin nanti secara teknis pekerjaannya setelah saya menerangkan di depan Ibu ya. Oke, poin keduanya itu setelah penetapan itu ada penegasan. Penegasan batas desa untuk menentukan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik atau survei di lapangan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat desa. Poin ketiga itu ada pasal 4 ayat 1 untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, maka dibentuk tim PPBD kabupaten atau provinsi. Nah ini Bapak sekalian, batas wilayah desa tentang pengesahan peta. Peta hasil penetapan itu dan penegasan batas desa yang telah disetujui kepala desa dan tim PPBDes tingkat kabupaten yang telah diverifikasi oleh BIG itu nantinya dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk disahkan oleh Bapak Bupati atau Wali Kota. Nah ini peraturan Badan Informasi Geospasialnya untuk mendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan, maka diperlukan metode kartometrik pada kegiatan penetapan penegasan batas kelurahan. Poin B-nya itu bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara, khususnya saya di sini Bu, saya penyelenggara penerimaan penetapan batas desa, yang berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Poin C, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B,
perlu menetapkan peraturan Badan Informasi Geospasial itu tentang metode kartometrik pada penetapan dan penegasan batas desa. Nah, ini metode kartometrik ya, Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami semua. Soalnya nanti secara pengerjaan kita pakai metode ini, bukan penelusuran batas desa harus ke lapangan. Ini metode kartometrik itu penelusuran atau penarikan garis batas di atas peta kerja atau layar monitor disiapkan oleh tim biar mengetahui posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasialnya. Nah, metode kartometrik ini mungkin masih belum ada gambaran gimana kita caranya menarik garis tanpa ada acuan ya Bapak. Nah itu nanti ada peta Pak. Peta itu bisa disebut dengan citra tegak satelit resolusi sangat tinggi untuk acuan nanti narik garis ya Pak. Next. Nah, ini nanti ada proses digitasi, itu proses konversi data informasi dan informasi geospasial ke dalam format digital yang dapat dipahami oleh sistem komputer. Kemudian ada delineasinya yang di bapak-bapak ada yang tarik itu bersama operator kami itu ada penggambaran garis batas wilayah pada peta. Jadi daerah desa bersebelahan nanti didelineasi batasnya gitu. Nah untuk garis pantai itu pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air pasang tertinggi. Nah ini titik kartometriknya. Titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat. Jadi titik kartometrik itu Bapak itu mempunyai nilai koordinat meskipun Bapak-bapak geser kemana mencabut dia sudah punya nilai koordinat, sudah terekam di digitalnya Bapak. Nah kemudian itu ada segmen batas. Segmen batas itu pemisah berupa garis antara dua desa yang bersebelahan. Desa A. Segmen garis. Ya itu segmen garis. Subsegmennya bagian dari satu segmen batas desa atau kelurahan. Nah, toponimi adalah nama yang diberikan kepada unsur rupa bumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia. Garis besar kegiatan pembuatan batas desa. Yang pertama itu ada persiapan kegiatan. Alhamdulillah kami dan tim sudah menyiapkan segala bahan-bahan untuk pembekalan menuju sini. Penyuluhan yang sedang kita lakukan, adjudikasi pelacakan batas, mungkin nanti setelah ini ada simulasi pengolah setelah adjudikasi itu. Nah ini proses yang gak gampang. Pengolahan data itu memerlukan energi, waktu, pemikiran yang sangat-sangat menguras dan tidak gampang ini untuk pengolahan data supaya tidak ada yang dirugikan antar kedua belah pihak. Makanya harus selalu hati-hati terkait pengolahan data. Setelah proses pengolahan data itu ada pengumuman dan pemaparan pabrik gitu. Setelah selesai mungkin dipaparkan kembali Pak pelaporan kegiatan supaya bisa naik ke draft peraturan bupati. Data dan peralatan penunjang. Nah, penyediaan data oleh desa dan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari yang poin pertama itu ada peta dasar rupa bumi. Yang kedua itu adalah citra tegak satelit resolusi sangat tinggi yang terbaru dan terakhir. Poin ketiganya ada data batas desa indikatif. Dan data-data semua ini kita dapatkan dari Badan Informasi Geospasial Pak. Kalaupun ada data ini yang kurang, itu bagian dari kami yang harus meminta ke BID. Nah ini pelaksanaan pekerjaannya, urutan pelaksanaan pekerjaan. Poin keduanya ada peralatan dan data yang dipergunakan, jumlah dan nama personil itu kami. Hal yang memperancang pelaksanaan dan kendala yang menghambat pelaksanaan. Nah ini
ada verifikasi batas desa tahun 2003. Poin pertama itu ada verifikasi kelengkapan data dan dokumen. Poin kedua itu verifikasi pemilihan kota dasar dan kota kerja. Poin ketiga ada verifikasi topologi dan atribut data spasial. Nah, ini pengerjaan verifikasi topologi dan atribut spasial data ini yang prosesnya agak lama sebenarnya. Kita harus menyajikan data sesuai apa yang telah ditarik oleh desa-desa, sampai jangan ada kesalahan garis gitu, Pak. Oke, poin keempatnya verifikasi peta batas desa, dan yang kelima itu penerbitan berita acara verifikasi teknis. Nah, kesimpulan dan sarannya itu, poin pertama ada berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang akan diserahkan dari penyedia jasa ke pengguna jasa. Poin kedua itu ada lampiran foto pelaksanaan kegiatan dan data pendukung lainnya. Poin ketiga itu hasil akhir. Nah, ini penyerahan hasil akhirnya berupa itu, Pak, berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa. Poin yang kedua, berita acara pemilihan peta dasar. Mungkin nanti berita acara ini kita tampilkan terkait teknis ya, Pak, setelah ini gitu. Biar ada gambaran, dan saya yakin bahwa yang ada di sini, Bapak Kecamatan Kota Kades itu sangat mudah memahaminya, Pak. Oke, poin keempatnya ada data survei pelacakan batas. Poin kelima ada berita acara kesepakatan penegasan batas desa. Dan yang keenam itu ada peta desa A0 3. Yang ketujuh draft Raperbu. Oke, next. Nah, karena kita di sini nantinya pakai metode kartometrik, ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait penarikan garis segmen batas antara desa A dan desa B. Yang perlu diperhatikan pertama skala citra. Skala citra itu pakai skala berapa? Citranya misalnya 1:5.000. 1 di peta itu sama dengan 5 meter di lapangannya. Yang kedua bentuk objek. Bentuk objek ini apakah itu pemukiman, area sawah, atau saluran irigasi. Nah, poin ketiga itu pola penyebarannya, dan yang keempat bayangan. Ini nanti ditampilkan ya. Oke, next. Oh, sudah ternyata, Pak. Materi yang disampaikan mungkin materi yang bisa saya sampaikan segini, nanti dilanjut terkait teknis dan cara pengerjaannya oleh Bapak Andre. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya hormati Bapak Gadis, yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Daerah dari Bapeda, Pak Sekdi KPP. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya sebagai koordinator pelaksana tim teknis, sekaligus menjadi salah satu bagian dari tim KPWDes Desa Kabupaten Halmahera Tengah. Terima kasih Pak Kadis atas undangan tim kita datang kemari. Di hari Rabu kita sudah sampai di sini dengan personel kita datang 5 orang, Pak. Nah, yang akan dikerjakan di tahun ini untuk penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten Halmahera itu sementara dilakukan 6 kecamatan dulu ya, Pak. 6 kecamatan itu di Kecamatan Patani, Patani Utara, Patani Barat, Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Tengah, dan Weda Utara. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 terdiri dari 10 kecamatan ya, Pak. 61 desa. 61 desa itu jumlah keseluruhannya. Nah, maksud kita metode kartometrik tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rama. Titik kartometrik itu apa, segmen itu apa. Nah, berdasarkan data juga, ini data tahun 2015 dari Bapeda. Dari data indikatif kita akan telusuri ulang secara kartometrik. Apakah ini sudah betul atau salah? Maka kita dari itu kita perbaiki sampai dengan definitif. Oke, lanjut. Nah, batas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sudah dikelilingi oleh batas Kabupaten Kemendagri. Jadi kita tidak repot lagi untuk ke wilayah atasnya. Di bagian
Di bagian utara sudah berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur dengan Permendagri nomor 84 tahun 2018. Jadi bapak-bapak kepala desa sudah tidak bingung lagi karena di atasnya sudah ada permen. Kita telusuri sampai ketemu permen, ketemu di atas. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan dengan kota Tidore, Kepulauan. Nah, itu Permendagri nomor 89 tahun 2014. Jadi kita sudah punya data-data tersebut. Segmen dengan Kabupaten Halmahera Selatan, Permendagri nomor 88 tahun 2014. Jadi batas kabupaten sudah clear, garis pantai sudah clear. Kemudian kita tinggal membahas dalamnya saja, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini sesuai data dari Delinasi Kartometrik tahun 2015, Kecamatan Weda itu ada 7 desa, Kecamatan Patani ada 5 desa, Kecamatan Weda Utara ada 5 desa, Kecamatan Patani Utara 6 desa, Kecamatan Weda Tengah 7 desa, Kecamatan Patani Barat 5 desa. Nah, ini data indikatifnya apa ya, berdasarkan data 2011 sampai 2017 di BIG. Nah, dari sini untuk desa-desa persiapan kita di belakangkan dulu ya. Sementara kita kerjakan dulu desa induknya sampai dengan lolos verifikasi BIG dan lolos verifikasi Kemendagri, baru desa persiapan. 13 saja nantinya Pak untuk desa persiapan, itu lebih mudah. Saya juga pengalaman mengerjakan desa-desa persiapan seperti kemarin kita mengerjakan Pulau Paleapu, alhamdulillah 3 bulan kita selesai. Jadi tidak lama, 71 desa, tapi personil kita memang lebih banyak. Nah, karena ada 35 desa, kita cukupkan dengan 5 personil saja. Paleapu sekarang masuk nominasi Bumantala, alhamdulillah. Yang tanggal 3 akan diberikan di Bali. Sebelumnya juga Kabupaten Lebak tahun 2022 kita juga yang mengerjakan, alhamdulillah prestasi terbaik atas desa nomor 1. Prestasi kami, Pak. Dan beberapa provinsi, beberapa kabupaten kita mendapatkan yang terbaik. Oke, lanjut. Nah, kemarin dari BRIN, dari BIG juga kita mendapatkan data Citra Tegak. Kalau dari BRIN kemarin belum ditegakkan, kalau dari BIG sudah ditegakkan. Citra Tegak resolusi tinggi, tahunnya memang masih tahun 2018 sampai dengan 2021. Itu yang kita terima sebagai data dasar untuk penarikan secara kartometrik. Jadi sudah tercakup semuanya terpenuhi, namun beberapa titik ada yang masih awan, nah itu kita cover dengan data citra-citra lainnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini tadi sudah di beberapa kali diulang ya, berdasarkan apa kita mengerjakan. Kalau dulu sebelum Permendagri 45 tahun 2016 itu langsung penegasan ke lapangan, Pak. Jadi satu segmen batas desa saja itu belum tentu selesai 1 hari. Kita harus ke lapangan, ke gunung, dan saya pernah di Jawa, di perbatasan kabupaten juga saya sudah pernah, Kabupaten Malang, kabupaten itu saya di atas gunung bisa sampai 3 hari malam, 3 minggu itu lebih, Pak. Itu nggak selesai satu segmen saja, Pak. Satu segmen, karena kepala desa masing-masing masih saya pengen di sini, saya pengen di sini. Itu nggak selesai satu segmen juga. 1 hari nggak selesai. Jadi kalau lebih dari 70 segmen itu berapa lama bisa mengerjakan? Metode kartometri mempermudah kita untuk penegasan, penetapan dahulu secara kartometrik di yang kita, baru kita cek verifikasi di lapangan sudah sesuai atau belum, paling verifikasinya sedikit atau tidak, tapi sudah sepakat di sini, data dasar sudah sepakat, kita cek di lapangan benar atau enggak di posisinya. Nah, nanti metodenya seperti itu. Penetapan tahun 2016, jadi ada penetapan dahulu dan penegasan. Nah, peraturan BIG nomor 15 tahun 2019 itu metode kartometrik pertama kali tahun 2019 oleh BIG. Jadi ada dasar hukumnya metode kartometrik. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemarin formulir itu kan banyak sekali ya, Pak. Untuk berita-berita acaranya ada formulir 1. Nah, ini sebelum Permendagri 45 tahun 2016 itu banyak sekali formulir yang harus disiapkan. Formulir 1 tentang penelitian dokumen, ada tata kerja juga, ada formulir 2, ada
ada formulir 4 tentang pelacakan dan penentuan posisi batas, formulir 5, formulir 6, 8, 9, sampai lengkap sampai peta desa. Nah ini kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Satrian, harus menyiapkan ini. Nah tapi dengan metode kartometri kita tidak harus untuk seluruh desa membuat form 5, 6, 8, 9. Jadi cukup 1, 2, 4, 7. Oke, next. Nah ini untuk percepatan proses secara kartometrik sebetulnya cukup dengan berita acara formulir 1 dan 7. Tapi kalau ada ke lapangan itu harus diisi formulir 5, formulir 6 itu disiapkan juga. Jadi tidak semua harus ke lapangan itu semua segmen. Kita mewakili saja memang segmen-segmen yang tidak bisa didapat dilacak di atas peta atau beberapa yang harus diverifikasi. Tidak harus satu desa full diputar. Kita tidak. Yang jalan-jalan yang bisa dilalui saja Pak. Sebagai nanti calon pilar batas. Gitu Pak. Maksudnya mana calon pilar batas segmen A dan segmen D akan dipasang di mana? Titik di mana yang akan dipasang? Kita datangkan ke satu. Kita pasang patok di situ. Ini titik koordinat TK1 sebagai PBU 1 nantinya. Nah, itu yang kita ambil ke lapangan. Segmen A dan C, B dan C kita ambil di situ. Jadi cukup satu segmen yang tadi 1, desa B 1, ini 1, itu saja begitu Pak. Jadi cukup di pesisir kita keliling. Atau di desa-desa lainnya begitu. Sebagai calon pilar batas untuk verifikasi bahwa penetapan di atas kartometrik dengan penegasan di lapangan sama koordinatnya. Ya. Lanjut. Nah ini juga jika pada saat pelacakan metode kartometrik terdapat yang tidak diidentifikasi karena memang diketahui dari citra satelit itu di mana sih pohon beringin ya mana saya tahu pohon beringin ada juga di citra satelit, nggak ada patokan yang seperti itu kan. Tidak dapat diidentifikasi melalui citra satelit atau memang citra satelitnya tutup awan, tidak bisa diidentifikasi di sebelah mana jalan, sebelah mana sawah, baru kita turun ke lapangan. Jadi kita maksimalkan dulu secara kartometriknya, baru yang ke lapangan itu tinggal sisa-sisanya saja Pak. Oke, lanjut. Nah ini untuk contoh penarikan secara kartometrik dan ada titik-titik TK nomor 1 nomor 16 ya. Penulisan TK 01 itu ada kode provinsi, 01 kemudian dilanjutkan kode kabupaten, kemudian dilanjutkan kode kecamatan, kode desa, dan kode nomor kartometriknya 01. Nah seperti ini Pak contohnya. Jadi ketika satu pulau dibagi 3 desa boleh. Saya bagi langsung 3 desa silahkan. Satu pulau. Jadi ke desa mana bagi 3 boleh. Di daratnya batas administrasinya kita lihat yang desa Salati dengan desa Onemai contoh. Yang satu menyusuri garis tengah sungai. Jadi nanti pada saat teknisnya dibantu operator itu dari TK mana ke arah mana menyusuri apa sampai ketemu titik di mana. Ketika ada perubahan arah ke arah barat, belok ke arah barat, masih dilanjutkan ke arah barat, deskripsinya juga apa? Nah itu Pak yang paling penting untuk di berita acara. Dari titik A ke titik B, deskripsinya apa? Kemudian ketika ada perbedaan arah, beda lagi, ada lagi titik kartometriknya lagi Pak. Jadi setiap perubahan arah dan perubahan unsur-unsur alam dari sungai ke lahar itu harus ada titik koordinatnya lagi Pak. Jadi titik koordinatnya itu akan semakin banyak ketika ada perubahan arah dan perubahan unsur. Jadi dua itu Pak yang paling utama. Dari jalan ke melewati kebun berarti ada titik kartometrik lagi. Oke, mungkin dari sisi ininya nanti kita simulasi, kita coba metodenya seperti gambarannya seperti ini mungkin Pak ya. Oke. Nah ini alur kerjanya dari mulai kita BIMTEK kemarin atau ketemu kerja atau pradelinasi, baru kita langsung mulai ke penarikan batas secara kartometrik. Kita bisa dimulai dengan hari ini atau nanti dilanjutkan dengan hari Senin.
Dari penarikan garis secara fotometri, setelah selesai kita olah data dan kita ke lapangan. Setelah kita ke lapangan, baru proses tanda tangan berita acara. Setelah proses dari berita acara, kita verifikasi ke BIG. Setelah dari BIG selesai, kita cetak peta, kita buatkan juga draft pergubnya, lalu kita konsultasikan juga ke Kemendes Mendagri, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, baru dibalikan kembali ke Bupati Kabupaten untuk dibuatkan pergubnya. Gitu. Nah itu mungkin tahapan alur-alurnya. Nah ini penyerahan akhir dari kita. Apa? Jadi bapak-bapak kepala desa tinggal tanda tangan dan periksa kembali. Gitu ya, Pak ya. Apa yang hasil yang kita kerjakan? Kita bantu keseluruhannya dari mulai berita acara formulir 1, formulir 2, 4, 5, 7, termasuk data digital, geodatabase, secara seamless gabungan data. Itu Bapak bisa download semuanya. Setelah selesai kita simpankan di Google Drive, kita verifikasi, kita kasih hard copy-nya juga, ya. Kita data digitalnya. Semua desa bisa akses, tinggal download saja. Peta desa ukuran A0-nya, termasuk peta desa bupatinya, kemudian sampai dengan draft. Jadi ini yang akan diterima bapak-bapak sekalian. Nah ini untuk rencana kegiatannya, berapa lama kita di sini? Kalau kita di sini 35 hari Pak, 35 hari. Kemarin kita sudah pakai big tech di 3 hari. Dengan mobilisasi saya per 2 hari, jadi sisa 30 hari ke depan. 30 hari ke depan kita maksimalkan, kita satu arah, kita satu tujuan untuk bisa menyelesaikan batas desa ini Pak, dengan 35 desa. Nah ini hanya Kurpai saja kita 35, namun saya sebagai tenaga honorer di Bandung saja Pak di sini dibantu untuk mengerjakan ini selama 3 bulan. Tapi kenapa di lapangannya 1 bulan? Karena yang berikutnya adalah proses verifikasi dan pembuatan peta. Itu memang agak lama juga Pak. 1 bulan saya verifikasi di BIG, karena setelah selesai kita dari sana, saya bawa ke Bandung untuk pengolahan data, topologi, itu kita rapikan dulu, kita pembuatan peta dulu, baru kita verifikasikan datanya ke BIG. Di BIG saya juga mohon bantuan kepada bapak-bapak dari pihak kabupaten untuk aktif menanyakan Pak. Nanti setelah diverifikasi terus tanyakan saja Pak, dorong terus. Karena kalau kita prestasi itu yang terbaik dan yang paling aktif kabupatennya. Kalau kabupaten kita daftar, salah daftar 1 minggu pun, 1 bulan pun dibiarkan. Kalau tidak aktif, bagaimana datanya sudah selesai atau belum Pak Bu, kabupaten, BIG, Kemendagri harus aktif. Itu saja mungkin kita mohon bantuannya setelah kita pulang dari sini. Pada saat proses verifikasi, terus tanyakan saja. Ketika ada kesalahan, kita ulang, kita perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu Pak. Supaya kita sama-sama membantu. Ya, jadi 85 hari kurang dari 3 bulan, mudah-mudahan ini selesai sampai dengan perbu. Oke, next. Nah ini untuk jadwal aku kurang jelas. Untuk jadwal, 1 minggu pertama kita lakukan kesepakatan teknis secara kartometri. Minggu kedua kita turun ke lapangan. Minggu ketiga sudah tanda tangan berita acara. Cuman ini saya kurang dibaca. Di hari Senin nanti Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara, hari Selasa Patani Barat, hari Rabu Weda Utara, hari Kamis Weda dan Weda Tengah. Nah ini untuk 1 minggu ke depan. Cuman tadi permintaan dari kabupaten, dari hari ini kita coba untuk Kecamatan Weda setelah libur. Karena waktu masih panjang. Gimana siapa? Untuk Kecamatan Weda simulasi ada tidak Bu? Yang di sini saja yang dekat-dekat. Atau memang mau kecamatan lain silakan. Setelah itu kita simulasi Pak kalau bisa. Simulasi makanya dirubah deh. Nanti disesuaikan kembali ya untuk ya kesiapan simulasi. Oke lanjut. Next. Nah ini contoh jadwal kalau memang tidak ada perubahan. Hari Senin Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara. Berikut undangannya
Desa Bakajaya, Desa Sipasi, Walengi, Yelsowo, Yolesu, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 desa dari Patani. Dari Patani Utara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga mengundang desa dari kecamatan sebelah, Kecamatan Paraman Timur berbatasan dengan berarti Desa Palo yang diundang, dari Kecamatan Patani Barat, Desa Bobane Indah. Kenapa diundang? Karena kita akan mengerjakan satu kecamatan sampai dengan selesai, gitu Pak. Jadi jangan sampai Desa Kecamatan Petani yang datang Kecamatan Petani saja seluruhnya. Ketika nanti yang akan dilakukan oleh Kecamatan Petani Timur itu ternyata masih belum sepakat, tidak menurut desa masing-masing. Kita selesaikan juga batas kecamatannya supaya tidak ada PR ya Pak. Oke, next. Nah itu untuk hari Selasa Desa Kecamatan Patani Barat berarti mengundang Patani Timur dan Patani Timur. Nah ini untuk jadwalnya. Ini berdasarkan data 2015, sedangkan batas kabupaten itu di atasnya sudah Bapak habis. Turun ke bawah itu batas kabupaten. Jadi memang harus mengikuti batas kabupaten yang sudah termen. Nanti bagaimana? Nah, di atas kita nanti kita sama-sama. Ini untuk ya hari Selasa Kecamatan Patani dan Patani mengundang Patani Timur, beberapa desa mengundang Weda Timur, Desa Tode. Ini jadwal yang memang sebelumnya kita buat, tapi kita fleksibel saja. Oke, hari Rabu Kecamatan Weda Utara. Weda Utara berarti mengundang juga desa yang bersebelahan dari Weda Timur, yaitu Desa Yeke. Dari Weda Tengahnya Lelew Sawah. Nah begitu Pak. Jadi satu hari itu bukan hanya satu kecamatan, seluruh desa, tapi mengundang desa antar kecamatannya supaya selesai. Oke. Nah ini untuk hari Kamisnya Kecamatan Weda dan Weda Tengah, namun tetap mengundang dari Weda Selatan karena berbatasan dengan Kecamatan Weda, Desa Loleo. Jadi secara undangan itu seluruh dari 35 desa, tapi batas terluarnya juga sudah. Nah ketika nanti yang berikutnya sudah tidak ada masalah lagi Pak, yang sisanya. Oke, lanjut. Nah ini yang kemarin yang kemarin saling klaim. Desa Ulu misalkan dengan Desa Bubua masih saling klaim atau tarik menarik. Kita garis batasi dulu Pak. Kita identifikasi mana sih yang menjadi saling klaim atau yang diperebutkan. Ya harapannya bisa diselesaikan di saat tarikan ini di sini. Tidak berlama-lama yang area saling klaim ini. Tapi kalau memang tetap masih ngobrol, masih ada konflik, jadi kita juga memohon arahannya dari pihak kabupaten tadi juga supaya bagaimana sih menyelesaikan konflik ini. Tapi kita sudah tahu identifikasinya. Apabila tidak selesai juga ya di 6 bulan, dengan batas waktu 6 bulan, musyawarah kembali, gitu kan. Musyawarah kembali, baru setelah 6 bulan kalau memang tidak selesai, Bapak yang tadi. Tapi jangan sampai lah gitu kan, Bapak yang tadi. Mending kita selesaikan di sini, gitu. Tuh. Yang area saling klaim. Harapannya saya tidak menemukan ini di yang area saling klaim. Oke. Nah ini contoh desa yang enak, kemarin kan sudah dibahas yang enak. Nah ini kemarin pun kita lakukan. Kalau ada desa, contoh ini Desa Buamburi, ada wilayah atau ada masyarakat Desa Buamburi di bagian atas, masuk ke Desa B, masuk ke Desa Wajo, itu terpencil sekali. Tapi karena Desa Wajo tidak mengakui Desa Buamburi itu masyarakatnya, di situ silakan. Mau dimasukkan ke Desa Wajo atau ke masjid Desa Buamburi. Kalau memang masih Desa Buamburi, ya kita buatkan seperti itu. Ini contoh yang hebat. Jadi ada satu desa yang sama di satu kecamatan, tapi berbeda lokasi. Kita buatkan saja, kita batasi seperti itu. Kita buatkan, cuman ya kemarin juga setelah kita cek di lapangan ternyata yang desa ini banyak mohon maaf, di lapangan jalannya tidak diizinkan oleh desa utama. Nah itu biasanya seperti itu, yang desa-desa yang enklave ini. Jadi secara administrasi masih masuk ke desa yang Buamburi, gitu. Nah itu gimana baiknya kalau memang secara administrasi masuk desa Buamburi, ya kita buat. Namun secara peta
data digital itu ada. Jadi sebagai bahan kabupaten. Oke, untuk yang empat itu ya. Nah ini secara kartometri dokumentasi kemarin kegiatan kita menggunakan monitor atau menggunakan infocus. Jadi nanti teknisnya karena ada mungkin 3 orang sebagai operator, ada 3 orang berarti mungkin ibu atau disiapkan ada 3 infocus atau 3 monitor kecil dibagi dalam satu kecamatan. Kita ada berapa? Contoh kecamatan Wega yang dibahas 20 segmen, berarti masing-masing operator kita membahas 7 segmen, dibagi langsung 7 segmen di sini, 7 segmen. Itu Bu teknisnya. Ada monitor atau infocus. Ketika ada area saling klaim, itu langsung kita bahas saja, kita musyawarah saja. Dan ketika ada konflik, nah itu tadi dari pihak kabupaten, dari pihak SPMP menengahi atau dari pihak Bapeda menengahi sampai ketemu kesepakatan. Gitu. Nah setelah dari sini, oke lanjut. Setelah kita kartometri, baru kita survei lapangan sesuai tidak data yang koordinat yang setelah kartometrik sesuai tidak di lapangan, begitu Pak maksudnya. Baru kita pasang patok kilop merah sebagai nanti calon pilar batas yang dipasang. Jadi ini setelah kartometrik baru kita pasang patok kayu sementara disaksikan oleh kedua belah pihak desa dan disaksikan oleh kepala dinas atau dari pihak BNP. Kemarin juga saya upload atau dan disaksikan oleh DPD masyarakat setempat bahwa titik koordinat sesuai secara kartometrik dan di lapangan sama. Baru tanda tangan berita acara kesepakatan. Oke. Nah ini contoh berita acara POM 1 itu seperti apa? Penelitian dokumen ya, penelitian dokumen dari titik kartometrik 1 itu apa, TK 2 itu apa, TK 3 dan berikutnya ditandatangani oleh masing-masing desa dan kepala dinas. Nah ini contoh POM 2, data dasar apa yang di awal kita diisi tegak satelit dan data dari sumber-sumber mana yang data digital awalnya kita masukkan. Ini contoh POM 2. Kemudian next, nah ini deskripsi berita acara POM 4 itu dari mulai mana, menyusuri mana, sampai ke mana, dilanjutkan ke mana, arah mana, diisi POM 4. Oke. Nah ini isi POM 5. POM 5 itu saksi-saksi yang ke lapangan. Siapa saja yang ikut ke lapangan, nama-nama antar desanya, dari mulai kepala desa, DPD, sekretaris daerah, masyarakat setempat, diisi di sini yang ke lapangan. Ini POM 5. Kemudian, nah ini POM 4, koordinat POM 4 ada total lapangan, dokumentasi, POM 5 itu dan ciri-ciri koordinat jelas. Jadi ciri patok kayu di sebelah mana, ada di posisi di mana, begitu. Dan ada foto 4 arah, foto 4 arah, arah baratnya di kemana-kemana, ini yang isi dari formulir 6. Jadi ada banyak sekali ya Pak ya, formulir yang akan kita siapkan. Oke, ini formulir 6, kemudian ada formulir 7. Nah, formulir 7 itu tabel titik koordinat. Satu segmen itu ada berapa titik koordinat? Ada 7, ada 5. Dibuatkan tabel titik koordinatnya yang disepakati bersama. Kemudian tanda tangan desa A, desa B, kecamatan A, kecamatan A, kecamatan B, dari dinas BMP. Jadi ada 5 tanda tangannya dalam satu lembar bekas berita acara. Jadi nanti Pak Kadis pasti banyak tanda tangan Pak. Lanjut. Nah ini kalau ada pulau juga harus ada berita acaranya jelas. Jadi di sini saya belum tahu ada identifikasinya. Jumlah pulau itu masuk ke desa mana harus diakui oleh desa tersebut untuk yang memiliki pulau. Lanjut. Nah ini contoh peta kerjanya ditandatangani oleh semua pihak desa. Ini contoh peta kerja. Oke, next saja. Kemarin juga sudah. Nah ini adalah peta desa yang akan dihasilkan di output akhir. Ini contoh peta desa. Di sebelah kanannya ada titik tabel koordinat yang kita juga akan cetak. Kita beri cetak dengan menggunakan kertas yang bagus.
kertas glossy supaya bisa ditempel di dinding kepala kantor desa ya Pak. Di sebelahnya ada titik koordinat yang sudah disepakati, jadi kita sudah jelas, petanya sudah jelas, koordinatnya sudah jelas, tinggal ditandatangan saja. Oke, next. Ini yang akan kita serahkan. Ini contoh tangan peta desa yang harus dilambangi oleh bupati yang versi A3-nya sebagai lampiran. Kalau ini sebagai lampiran draft terbuknya Pak. Ini sebagai lampiran terbuknya, jadi dari desa tidak dikatakan, tapi boleh diartikan kopiannya. Ini sebagai lampiran terbuknya yang karena bupati. Pak Bupati juga ini menandatangani A3 sebanyak 61 desa. Oke, next. Nah, setelah semuanya selesai, ini alur verifikasi WIG. Ada linknya di situ, tinggal diklik nanti pendaftaran. Yang mendaftar siapa? Dari kabupaten Pak yang mendaftar verifikasi ke BIG. Nah, memang yang dicek dari BIG itu dari kelengkapan data dokumennya, dari datanya, kemudian dari petanya, topologi sampai verifikasi batasnya tidak sesuai tidak antara data digital, data peta dengan berita acara. Sinkron tidak, jangan sampai di petanya sudah dirubah, tapi data digitalnya belum dirubah, di berita acaranya menyusuri apa? Jangan sampai berita acaranya menyusuri sungai, ternyata di petanya jalan, itu juga tidak sesuai. Itu agak lama juga Pak, memang kalau ada kesalahan kita melakukan isi internal dulu sebagai tim pelaksana, baru diverifikasi ke BIG. Nah, ini ada link pendaftaran sampai mengeluarkan berita acara verifikasi. Kurang lebih tidak, kalau memang datanya baik, datanya sinkron, kita akan cepat verifikasinya. Oke. Nah, ini surat rekomendasi yang dihasilkan dari BIG. Karawang, Lebak, Kaliabu, itu sudah selesai. Saya beberapa kali rekomendasi dari BIG. Oke, next. Kecamatan. Ini ya? Bagian kecamatan ini. Garis Gemafis. Pantas kecamatan dia di beda. Ini beda tengah. Sorong lagi geser begini. Iya, sekarang. Nah, mulai dari sini ya. Mulai.